Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kini semakin sering menampilkan putri kandungnya kepada dunia. Kali ini mereka berdua muncul di depan publik saat menonton pertandingan sepak bola. Mereka berdua menonton acara olahraga yang dihadiri oleh pejabat pemerintah pada Jumat 18 Februari 2023. Seperti dilansir oleh Channel News Asia yang mengutip pemberitaan media pemerintah, untuk pertama kalinya gadis tersebut terlihat di acara non-militer. Putri kecil itu sering digambarkan oleh media pemerintah sebagai anak kesayangan dari Kim Jong-un atau anak yang dihormati, anak kesayangan Kim. Gadis itu juga pernah diajak oleh Kim ke acara-acara militer termasuk pada bulan ini. Sedikit sekali informasi yang diketahui tentang gadis tersebut dan belum disebutkan namanya di media pemerintah. Pejabat intelijen Korea Selatan percaya ia adalah putri yang diidentifikasi sebagai Jung-ae oleh mantan pemain bola atau mantan pemain bola basket yang pernah ke Korea Utara, yaitu Dennis Rodman, yang sempat menghabiskan waktu bersama keluarga Kim pada tahun 2013. Dan untuk membahas saat ini, saya sudah bersama dengan jurnalis senior Nuim Hayat yang sudah bergabung dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Jakarta. Bang Nuim, sepertinya Kim Jong-un sudah semakin sering untuk memunculkan putri kesayangannya yang biasanya dia hadirkan pada acara-acara yang sifatnya militer, tapi saat ini pun dimunculkan pada acara-acara non-militer. Bang Nuim melihatnya seperti apa? Ini kan menarik. Begitu banyak pemimpin dunia yang tampil bersama anaknya, tetapi tidak ada yang meributkannya atau menghebohkan. Tetapi tampil dengan salah seorang anaknya, ini barangkali anak kedua dari 3 anak, ini yang di pertengahan. Oh, ini ribut. Apakah ini bakal salah si Kim Jong-un? Karena sistem yang berlaku di Korea Utara adalah sistem dinasti. Dari mulai Kim Il-sung, Kim Jong-il, dan sekarang Kim Jong-un, dan barangkali yang keempat nanti barangkali Kim Jong. Masalahnya dikatakan bahwa cukup karena ditampil itu pada usia yang mungkin sudah 12 tahun seperti yang tadi Iswayu dikatakan. Menurut seorang pemain sepak bola Amerika, dia pernah berada di laut dan menggendong bayi ketika itu dengan Kim Jong-un. Dia diundang oleh Kim Jong-un, dia rupanya suka sekali dengan olahraga bola basket. Jadi usianya mungkin sudah 12-13, ini masih ada waktu lah bagi dia untuk berkembang. Nah, karena dia ditampilkan secara mendadak dan kemudian kabarnya dia juga tampil di dalam perangko bersama ayahnya, sehingga orang mengambil kesimpulan bahwa mungkin ini yang sedang dibina, ini sedang dipupuk untuk menjadi pengganti. Tapi kalau menurut hemat saya, karena saya sudah pernah beberapa kali ke Korea Selatan, dan di situ melihat bahwa budaya di Korea itu tidak begitu mempersamakan, mensetarakan antara laki-laki dengan perempuan. Yang selalu ditonjolkan itu adalah lelaki. Tapi apakah misalnya Kim Jong-un ingin melakukan terobosan untuk memberikan semacam isyarat kepada umat manusia bahwa di Korea Utara keadaan sudah berbeda? Ada kesetaraan antara kelamin, antara gender, antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini harus kita tunggu. Tapi menarik bahwa di tengah-tengah apa yang dilakukan oleh Kim Jong-un, yaitu Korea Utara melakukan percobaan antar senjata nuklir balistik, ya, antar benua dan lain sebagainya, tiba-tiba muncul. Jadi kita melihat ya, di tengah-tengah keganasan nuklir dan sebagainya, dimunculkan seorang putri, ya. Ini anak perempuan, tentunya orang melihat ini sebagai sesuatu yang penuh dengan kelemah lembutan, sesuatu yang ya kewanitaan, keperempuan dan lain sebagainya. Jadi apakah ada maksud-maksud tertentu dari Kim Jong-un untuk menyampaikan pesan terselubung kepada umat manusia? Nah, bila dibilang prediksinya adalah ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara dari yang putri atau mereka yang merupakan anak dari Kim Jong-un. Ini kenapa kalau misalkan kita memprediksi yang dimunculkan adalah anak tengah, bukan anak pertama, atau memang mungkin ada hal-hal tertentu yang memang tidak diketahui banyak orang terkait anak pertama, Bang Nuim?
Ya, anak pertamanya seorang laki-laki, itu diketahui. Anak ketiga seorang perempuan, tetapi ini yang disebutkan the most beloved dalam bahasa Inggris. Yang paling dikasihi, paling disayangi. Ada maksud-maksud tertentu. Saya pikir ada pesan terselubung yang ingin disampaikan oleh Kim Jong-un kepada umat manusia secara keseluruhan. Terutama ya selatan, tentunya kepada Amerika Serikat dan Jepang. Ini tidak bisa dilupakan. Antara Jepang dan Korea Utara dan Korea secara keseluruhan itu memang masih ada semacam sisa-sisa dendam karena Jepang pernah menduduki Korea selama berapa 40 tahun dan lain sebagainya, dan itu seakan-akan tidak bisa dilupakan oleh orang-orang dari selatan ataupun yang dari utara. Ada sesuatu ditampilkan kabarnya dan sekarang ini padahal orang jarang kan menggunakan perangko, umumnya ya pakai email, pakai surat elektronik dan lain sebagainya. Tapi dia barangkali memang di Korea Utara masih banyak orang pakai perangko. Tapi begitulah, ditampilkan dalam perangko, kemudian ditampilkan di depan umum, dan kemudian kabarnya diberitahukan kepada rakyat di Korea Utara secara keseluruhan, tidak boleh ada anak yang diberi nama seperti nama anak keduanya Joe. Itu sudah diberitahu kabarnya kepada rakyat di Korea Utara, tidak boleh lagi. Jadi ini menimbulkan tentunya pertanyaan. Saya pikir bukan untuk kepentingan menimbulkan kesan di Korea Utara, tetapi lebih untuk memberikan semacam pesan kepada umat manusia, terutama kepada musuh-musuh bebuyutannya lah, dalam hal ini Jepang dan Korea Selatan, dan tentunya setelah perang Korea tahun 50 sampai 53, dan tentunya kepada Amerika Serikat. Ada pesan terselubung, entah apa pesan terselubung itu. Apakah dia ingin menyampaikan suatu pesan bahwa Korea Utara itu walaupun garang karena ada senjata nuklir, melakukan percobaan nuklir, padahal Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah melarang hal yang seperti itu. Tetapi di tengah-tengah itu muncul sekuntum bunga yang begitu indah. Muncul seorang putri yang masih kecil yang diperkirakan dalam waktu 5 atau 6 tahun lagi mungkin akan masuk ke akademi militer. Jadi bukan ke universitas tapi ke akademi militer. Karena sebelumnya Kim Jong-un itu sudah pernah perempuannya kalau tidak salah untuk menjadi seorang presiden dalam urusan pertama Korea Selatan. Jadi ada hal-hal yang menarik sekali ini yang payah diterka, yang terselubung pesan yang disampaikan kepada umat manusia ke dalam negeri dan ke luar negeri. Jadi ada 3 pihak yang ingin dikesankan di sini. Dalam negeri yaitu rakyat Korea Utara, kemudian kepada Korea Selatan, Jepang dan musuh-musuh bebuyutan, dan kepada umat manusia secara keseluruhan. Ini yang sekali sulit untuk diuraikan apa kira-kira maksudnya. Apakah untuk menunjukkan bahwa walaupun Korea Utara ini jalan sekali dengan persenjataan nuklirnya dan begitu bombastis, begitu takabur, bahwa mereka mempunyai persenjataan yang sangat luar biasa dan lain sebagainya yang bisa bahkan menghantam Amerika Serikat, tetapi juga lihatlah, ini seorang pemimpin yang begitu sayang kepada anak perempuannya. Nah, Bang Nuim, Kim Jong-il ini digadang-gadang akan menjadi suksesor dari Kim Jong-un yang kemungkinan akan menjadi pemimpin Korea Utara nantinya. Spekulasi ini muncul karena kemunculan Kim Jong-il beberapa waktu lalu ini mirip dengan gestur ketika Kim Jong-il dulu kepada Kim Jong-un masa kecilnya, di mana pemimpin Korea Utara pada saat itu kemudian juga memberi sinyal-sinyal seperti membawakan lagu berjudul Footstep, kemudian hal-hal ini yang kemudian membuat dunia melihat bahwa Kim Jong-un lah yang akan menjadi pewaris dari Kim Jong-il pada saat itu, dan terbukti. Apakah memang di Korea seorang anak perempuan bisa mewarisi tahta atau dinasti dari, ada budaya seperti itu atau seperti apa, Bang Nuim? Kalau yang saya ketahui yang Halo, Bang Nuim, suaranya agak putus-putus, Bang, izin. Kalau yang saya lihat sendiri Korea, kita lihat sejak mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu saya di Korea, itu rasanya budayanya lain sekali terhadap terutama perempuan secara umum.
Jadi ketika misalnya kita memegangkan pintu untuk seorang perempuan Korea, kita ditegur oleh lelaki Korea, jangan begitu, kenapa? Nanti kalau kamu ada di sini, mereka masih ingin supaya dipegang pintu, siapa yang memegangin pintu? Misalnya kalau mereka datang dan kita berdiri, berikan tempat duduk kita kepada itu mereka anggap sebagai hal yang tidak perlu dilakukan. Saya ingat, saya pernah dengan beberapa wartawan dari Australia, kami sengaja naik bus di Korea Selatan ini, di Seoul, sengaja naik bus untuk melihat bagaimana keadaan. Karena bus itu penuh, kami berdiri, itu kan tempat duduknya kami. Jadi laki-laki enggak satu. Halo, Bang Nuim, kayak suara kita agak putus-putus nih, Bang. Mungkin kita break sejenak dulu untuk memperbaiki kualitas suara Bang Nuim. Namun, MJ Listener, kita akan lanjutkan pembicaraan terkait siapa Kim Jong-e yang digadang-gadang akan menjadi penerus dari Kim Jong-un setelah beberapa informasi berikut ini. MJ Listener masih di Morning Session with Nuim Hayat dalam Morning Traffic, MJ Radio Network, More Than Just News. Dan saya masih terhubung dengan jurnalis senior kami, Bang Nuim Hayat. Bang Nuim, seperti yang tadi kita coba bahas, seperti apa budaya di Korea? Apakah memang perempuan itu mampu atau diperbolehkan untuk mewariskan tahta dari sebuah dinasti, atau memang nantinya suaminya lah yang akan menjadi pemegang posisi dari dinasti tersebut, Bang Nuim? Tidak mungkin. Harus dari cucuran darah yang sama. Jadi Kim Il Sung itu dianggap betul-betul kan promosi Metro MG rokok. Saya pernah mengatakan ketika dia berkunjung ke museum di Korea Utara di Pyongyang, itu museum Kim Il Sung. Dia melihat puntungan yang pernah diisap oleh Kim Il Sung itu pun dianggap keramat. Jadi bekas puntung rokok itu juga disimpan dan diperagakan. Begitu terhadap laki-laki memang sangat luar biasa. Berbeda dengan perempuan. Saya berjumpa dengan seorang pimpinan KBS, ya, Korean Broadcasting System, seorang perempuan di Seoul, dan dia mengatakan kepada saya, apa saudara tahu waktu saya lahir, ayah saya itu seminggu nggak mau lihat saya, karena kecewa karena yang dilahirkan oleh ibu saya adalah seorang perempuan. Jadi nampaknya apakah mungkin dalam waktu yang dalam relatif, ya, dalam waktu yang relatif di mana di Korea itu, apakah Korea Selatan Utara status perempuan sudah mendapat kesetaraan. Jadi seperti bagaimana kita naik di bus, beberapa wartawan saya dan kelihatan orang nenek-nenek yang punya tempat duduk, kami tidak dapat tempat duduk. Kelasnya harus diberikan. Jadi kita itu bersedia untuk berdiri, tapi kami menolak, kami keras. Lalu mereka ambil barang-barang yang kami bawa itu supaya kami ringan ketika berdiri. Itulah perlakuan perempuan terhadap perempuan Korea Utara di Korea secara keseluruhan terhadap perempuan. Berubah. Saya ingat betul, saya sudah membuat laporan yang cukup mengejutkan waktu itu bagi para pendengar di Australia. Di Indonesia, saya mengikuti suatu perkembangan di Korea ketika seorang perempuan berusia, ingat saya, 38 tahun, pulang dari rumah saudaranya di tengah jalan diperkosa oleh 2 orang. Salah seorang pemerkosa anak muda berusia 21 tahun mencoba untuk menciumnya, dan perempuan ini menggigit lidah si laki-laki umur 21 tahun ini. Langsung anak laki-laki itu ke polisi dan langsung si perempuan ditangkap, kemudian diadili oleh pengadilan. Hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun kepada si perempuan. Hakim mengatakan, ya kita memang katanya tidak benar perempuan memberikan perlawanan ketika akan diperkosa, tapi tidak sampai menggigit lidah laki-laki yang mau memperkosanya. Itu katanya perbuatan bisa dihukum, dan dia dihukum 1 tahun. Jadi yang malah dihukum. Malah dihukum karena coba melawan. Di Korea Selatan pada waktu itu, apakah telah berubah? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Nah, menariknya Bang Nuim, dalam sejarah dinasti Kim itu mewariskan kuasanya kepada anak tertua. Maka ya bisa dibilang kalau kita memprediksi saat ini Kim Jong-un kan memiliki anak tertua yang juga adalah laki-laki, dan tapi memang masih menjadi
perdebatan, masih jadi agak apa ya? Semua orang berspekulasi kenapa anak pertamanya ini tidak pernah dimunculkan, bahkan anak terakhirnya juga yang bisa dibilang juga yang berjenis kelamin laki-laki juga tidak dimunculkan ke publik. Apakah ini memang sepertinya Kim Jong Un sedang berstrategi untuk melindungi pewaris tahtanya nanti? Apakah bisa diprediksi demikian, Bang Nuim? Ya mungkin saja kalau kita lihat dari dinasti Utsmaka misalnya, itu mesti anak pertama, kecuali Selim adalah anak keempat yang entah bagaimana bisa jadi sultan. Biasanya memang anak pertama. Kita lihat di Inggris, King Charles yang menjadi pemangku tahta dan lain sebagainya. Nah di Korea ini karena itu saya katakan perbedaan itu gender itu perbedaan kelamin bahwa perempuan itu dianggap tidak sekelas seperti laki-laki tetapi kejalpa. Jadi itulah yang saya katakan ini ada maksud-maksud terselubung dari Kim Jong Un. Mungkin dia tidak akan membangkang atau menunjuk anak perempuan yang ada keduanya ini untuk nanti menjadi penggantinya. Tetapi pada waktu saat ini dia ingin menunjukkan dia adalah seorang ayah, seorang bapak yang punya perasaan kasih sayang yang mampu menunjukkan kasih sayang kepada anak perempuannya. Jadi ini segala ini barangkali memang ingin disampaikannya sebagai pesan kepada umat manusia, bukan sebagai bentuk bahwa Kim Jong Un akan nanti akan menjadi pewarisnya. Mungkin saja anak pertamanya yang laki-laki yang akan menjadi pewarisnya. Tetapi apa tujuannya? Apa maksudnya? Saya pikir ada macam-macam maksud bercabang ya. Di samping untuk menunjukkan bahwa atau membuat umat manusia seperti kita sekarang ini membicarakan tentang anak perempuannya yang mungkin akan menggantikannya dalam waktu 10-20 tahun dari sekarang, karena ya kita tahu Kim Jong Un ini kan masih belum juga 40 tahun usianya, walaupun barangkali dia merasa mungkin karena kesehatan ya badan yang begitu tambah begitu gemuk, mungkin dia tidak akan bisa mempertahankan kesehatan untuk waktu lama mungkin. Tapi saya pikir ada hal-hal lain di samping kemungkinan bahwa dia akan menyerahkan tahtanya, kalau bisa dikatakan tahtanya kepada anak keduanya ini. Saya yakin ada maksud-maksud lain yang ingin disampaikan kepada umat manusia. Karena memang prediksi apa ini membingungkan karena biasanya karakter atau gaya dari pemimpin Korea Utara ini ketika mau mewariskan tahtanya ke generasi berikutnya, dia mempublikasikan itu seperti yang dilakukan oleh Kim Jong Il ke Kim Jong Un. Ketika masih remaja pun Kim Jong Il kerap memunculkan Kim Jong Un ke publik yang membuat masyarakat Korea Utara pada saat itu mengetahui bahwa pewaris setelah Kim Jong Il mungkin sudah tidak berkuasa atau tidak mampu lagi memimpin adalah Kim Jong Un. Dan itulah yang kemudian saat ini mau membuat kebingungan. Apakah memang ini sinyal dari Kim Jong Un kepada Kim Jong Il bahwa Kim Jong Il lah yang merupakan putri kedua dari Kim Jong Un ini yang akan mewarisi tahta. Mungkin itu jadi sebuah kepastian ya Bang Nuim, bahwa sepertinya memang Kim Jong Il lah yang akan mewarisi tahta ketika Kim Jong Un nantinya tidak mampu memimpin Korea Utara, Bang Nuim. Ya, bisa saja, tetapi saya pikir untuk seorang anak berusia masih begitu muda ya, 12-13 tahun, apakah dia nanti bisa merasakan bahwa ini akan ada tanggung jawab yang luar biasa yang akan disampaikan, yang akan dipikulnya, di beban ketundanya. Itu apakah bisa diyakinkan karena seorang anak berusia 12 atau 13 tahun? Tidak jadi soal apakah itu laki-laki atau perempuan. Makanya saya katakan bahwa ini bercabang. Ini bukan hanya satu hal, ini bukan hanya memperkenalkan bebas kalau tidak percaya. Kita katakan begini, ada dari itu sebenarnya orang tak punya dalam berkecimpung di bidang perfilman. Dikabarkan dia punya 20.000 rekaman film-film Hollywood dan segala macam film. Jadi dia lebih tertarik kepada perfilman daripada mengurus negara. Tapi pada akhirnya memang kepada dirinya lah jatuh kekuasaan itu. Jadi seakan-akan tahta itu diwariskan, dijatuhkan kepada Kim Jong Il. Nah, apakah nanti pada akhirnya umat manusia akan kecelek
akan terkejut karena sebenarnya yang akan menggantikan Kim Jong Un bukanlah anak perempuannya, tapi adalah putra sulungnya. Iya, ya memang, tapi memang sinyal dari Kim Jong Il akan jadi suksesor memang sepertinya sudah dimunculkan dari media-media di Korea Utara sendiri, karena surat kabar Rodon dari Rodon Sinmun yang dikelola oleh negara kemudian menyebut dari Jung E ini dengan kata yang bersifat dicintai dan dihormati untuk mempertegas status spesial yang disematkan dalam diri Kim Jong E ini, Bang Nuim. Apakah memang karena sepertinya dari pemerintah, dari media pemerintah juga sudah memberikan kata-kata yang memang menegaskan, memberi kehormatan kepada Jung E ini yang membuat pastilah dia yang akan menjadi pewaris dari Kim Jong Un, Bang Nuim? Bisa katakan resmi ini koran kan untuk mengatakan ini karena dia tidak akan mau memeriksa. Dia pilih-pilih kasih. Iya. Sayang yang fungsinya kalaupun kita punya anak. Jadi kalau kita mengambil sesuatu ke sini, ada kesalahan ini. Bahwa ini adalah tertulis bahasa Koreanya entah apa, tapi paling disayangi, yang sangat luar biasa disayangi. Apakah yang dua? Ini tidak akan mungkin Kim Jong Un ingin menyampaikan seperti itu. Di Korea Utara sendiri, bahwa dia punya 3 anak, dia bisa berpilih-pilih yang memberikan kasih yang bukan hak. Memang mungkin tidak mungkin kasih sayang itu bisa dibagi merata. Ya, ada 10, kadang-kadang orang tua itu sayang dia pada anak kelima. Tapi kan dalam hal ini sebagai seorang pemimpin, dia harus menjaga. Jangan sampai ada kesan rakyat sendiri. Bang Nuim, sepertinya komunikasi kita agak terputus. Kita coba memperbaiki lagi kualitas dari suara atau audio yang bisa, mungkin ada gangguan sedikit, dan sehingga pendengar dari MJ Radio bisa mendengar percakapan kita secara utuh. Tapi kita akan break dulu sejenak, MJ Listener. Jangan kemana-mana, tetap di 94,5 FM MJ Radio Network, More Than Just News. Listener, masih di Morning Session with Nuim Hayat dalam Morning Traffic MJ Radio Network, More Than Just News. Dan saya masih tersambung dengan jurnalis senior Nuim Hayat yang saat ini sepertinya sedang di Indonesia ya Bang Nuim ya. Bang Nuim, seperti tadi diinformasikan bahwa anak dari Kim Jong Un ini mendapatkan sejumlah keistimewaan, bahkan pemerintah Korea Utara pun kemudian mengeluarkan sebuah larangan untuk warga Korea memberi nama dengan nama yang sama dengan anak kedua dari Kim Jong Un ini, yaitu Kim Jong E. Apakah ini dengan sejumlah indikasi-indikasi itu, bentuk-bentuk kesayangan itu, sepertinya memang menguatkan bahwa Kim Jong E ini akan menjadi pewaris dari Kim Jong Un, Bang Nuim? Itulah saya katakan agak susah untuk menyimpulkan seperti itu karena kita tahu dari 4 anaknya Charles, Anne, Andrew dan Edward, dia paling sayang kepada Andrew. Itu semua orang tahu. Tapi kan tidak bisa dia menghalangi bahwa anak pertamanya yang akan menjadi pewaris, akan menjadi putra mahkota dan lain sebagainya. Nah, bagi seorang Kim Jong Un, melalui koran resmi negara tersebut mengatakan bahwa most beloved, jadi ada yang paling dikasihi dan lain sebagainya, dia juga harus mempertimbangkan. Kalau memang demikian halnya, maka rakyat yang membaca korannya itu nanti akan mengatakan lah, kalau sama anaknya saja dia bisa pilih kasih, apalagi sama kita sebagai rakyatnya, mungkin dia nggak senang dengan dia. Jadi dia mesti hati-hati. Itu makanya saya katakan ada maksud-maksud terselubung di sini yang barangkali nanti pada waktunya akan terungkap, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengetahui apakah benar dugaan kita bahwa apa yang dilakukannya sekarang ini adalah suatu strategi
bukan murni merupakan luapan rasa kasih sayang yang berlebihan terhadap anak keduanya dibanding dengan anak pertama dan anak ketiganya. Ini yang harus kita tunggu, dan saya pikir ada udang di sebalik batu dalam apa yang dilakukannya sekarang ini. Untuk betul-betul menampilkan dirinya sebagai seorang ayah yang punya penuh rasa kasih sayang terhadap anak perempuan dalam sebuah budaya di mana anak laki-laki itu biasanya lebih dianggap penting daripada anak perempuan, ya. Jadi kita melihat ini Kim Jong Un memainkan kartu apa ini? Karena sebelumnya kita lihat bahwa seperti saya katakan tadi, itu anak kedua, ada orang kedua yang menjadi pemimpin di Korea Utara, yaitu Kim Jong Il, ya, dari Kim Il Sung, Kim Jong Il. Itu adalah orang yang sama sekali tidak punya perhatian terhadap sebenarnya soal-soal kenegaraan. Dia lebih suka kepada soal-soal perfilman. Sehingga dikatakan punya 20.000 rekaman film-film Hollywood dan film-film lain. Tetapi ya apa boleh buat, karena itu sebagai anak pertama, maka dia harus memikul tanggung jawab untuk mengurus negara setelah ayahnya meninggal dunia dan lain sebagainya. Jadi disinilah permainan yang dimainkan teka-teki yang disampaikan oleh Kim Jong Un ini, sehingga membuat banyak orang tentunya akan bertanya-tanya, apakah memang benar demikian? Apakah ini memang merupakan persiapan bagi Kim Jong Un dan tidak akan menjadi pemimpin seorang perempuan di sebuah negara seperti Korea? Wah, ini sesuatu yang payah sekali masuk akal. Seperti saya ceritakan tadi, pengalaman saya sendiri 3 kali ke Korea. Itu melihat bagaimana laki-laki itu lebih diutamakan daripada anak perempuan. Nah, akhirnya kita harus berandai-andai. Misalkan Kim Jong Un benar menjadi pemimpin Korea Utara, apakah ini akan mempengaruhi ketakutan dari Korea Selatan, Jepang dan negara-negara sekitar, di mana yang tadinya pimpinannya adalah seorang pria yang bisa dibilang juga punya keinginan-keinginan yang lebih tegas. Tapi saat ini nantinya Korea Utara akan dipimpin oleh perempuan. Apakah ini akan membuat negara Korea Utara akan kemudian lebih dalam tanda petik berdamai dengan negara-negara lain di semenanjung Korea, Bang Nuim? Mungkin bahkan sebaliknya begini. Tahun 80-an ketika Argentina masuk ke Malvinas yang disebut oleh Inggris Falklands atau Falklandia, jadi Malvinas, itu banyak yang mengatakan sekiranya pada waktu itu Perdana Menteri Inggris bukanlah Margaret Thatcher, bukan seorang perempuan, sekiranya waktu itu Inggris dipimpin oleh seorang Perdana Menteri pria, laki-laki, tidak mungkin akan terjadi peperangan. Tentunya akan ada perundingan, ya, untuk bagaimana memecahkan persoalan dengan Argentina. Tapi karena yang Perdana Menteri waktu itu adalah seorang perempuan bernama Margaret Thatcher, dia pergi 1.700 km Malvinas dari Inggris. Tidak, kita lawan untuk Argentina, sampai Argentina diusir dari Malvinas terbirit-birit dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini ada seorang pujangga Inggris namanya William Congreve. Dia mengatakan, hell has no fury like a woman scorned. Api neraka pun tidak sedahsyat seperti seorang perempuan yang tersinggung. Nah, ini Swayudi, ini kita laki-laki mesti perhatikan. Api neraka pun tidak sedahsyat seperti seorang perempuan yang tersinggung. Nah, ini dunia harus lebih hati-hati lagi kalau sekiranya yang nanti menjadi pemimpin di Korea Utara adalah seorang perempuan. Karena ya kita lihat, itu saya bandingkan dengan Margaret Thatcher pada waktu itu. Nah ini jadi ya prediksinya bahkan bisa jadi Korea Utara lebih unpredictable nantinya ketika dipimpin oleh seorang perempuan, ketika Kim Jong Un kemudian mewariskan tahtanya ke Kim Jong Un ini, ya Bang Nuim ya. Iya, jadi ini bisa menjadi orang harus lebih hati-hati karena mungkin akan lebih garang daripada seorang lelaki kalau kita bisa membandingkannya dengan apa yang terjadi di Inggris dengan Argentina pada waktu kasus Pulau Malvinas atau Pulau Falklandia pada waktu itu. Itulah yang dikatakan orang. Kalau itu Perdana Menteri laki-laki, Inggris tidak akan menyerang Argentina di Malvinas. Tentu akan diajak bicara, berunding dan lain sebagainya. Tapi karena Margaret Thatcher yang terkenal bawa tas bukan untuk mengisi tasnya itu dengan bahan-bahan riasan untuk dirinya, tapi katanya untuk menghantam menterinya kalau menterinya
tidak bekerja dengan baik. Wah, itu ceritanya seperti itu. Nah, Bang Nuim, bisa dibilang kemunculan Kim Jong Un ini kan baru pertama kali muncul di tahun 2022 dan dalam konteks Kim Jong Un melakukan kegiatan militer, yaitu peluncuran rudal, persiapan peluncuran rudal, dan kemudian di beberapa kegiatan militer pun Kim Jong Un sangat sering juga memunculkan Kim Jong ini di kegiatan-kegiatan tersebut, memperkenalkan ke pemerintah atau di kalangan militernya. Dan beberapa pekan terakhir baru kemudian Kim Jong Un memberikan atau memperkenalkan Kim Jong ini di kegiatan yang bukan militer, non militer. Apakah memang ini bagian dari Kim Jong Un untuk memperkenalkan dulu ke kalangan militer supaya misalkan Kim Jong Un ini mewarisi dinastinya, itu sudah sangat paham karakter gaya dari seorang Kim Jong Un dalam memimpin pemerintahan. Baru kemudian saat ini Kim Jong Un itu diperkenalkan di kegiatan yang non militer. Apakah itu memang tahapan-tahapan yang biasa dilakukan oleh pimpinan Korea Utara untuk kemudian jelang mewariskan tahtanya ke penerusnya, Bang Nuim? Itu bisa juga, itu satu kemungkinan. Dan seperti saya katakan tadi, misalnya kenapa tidak keluarganya secara keseluruhan tampil dalam perangko? Ya, kenapa mesti hanya dia dengan putri keduanya ini? Ini kan sesuatu barangkali juga untuk memberikan kesan kepada para petinggi militer, karena dia baru saja kabarnya menaikkan pangkat sejumlah jenderalnya, lalu barangkali mengatakan, nah inilah katanya yang akan saya bina dan lain sebagainya. Karena masalahnya juga kan keadaan sebagai seorang pemimpin Korea Utara yang seperti itu, bukan dipilih oleh rakyat dan lain sebagainya. Bisa Iswahyu dibayangkan, bisa dengan mudah saja ada seorang jenderal mengambil alih, karena dia kan bukan dipilih oleh rakyat, tidak punya DPR-nya, yang mewakili aspirasi dan kemauan rakyatnya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perlu ada pembinaan barangkali dari sejak awal, bahwa ini akan nanti menjadi penerus dari apa yang selama ini merupakan bagian dari tugasnya sebagai kepala negara dan pimpinan tertinggi, atau yang disebutkan pemimpin yang sangat dikasihi, the beloved leader. Biasanya begitu dikatakan untuk Korea Utara. Jadi secara berangsur-angsur barangkali supaya jangan sampai terkejut, jangan sampai nanti orang terkejut kalau sekiranya memang benar dia berhalangan untuk meneruskan jabatannya sebagai pimpinan negara lalu diambil alih oleh Kim Jong Un, supaya jangan orang terkejut, orang mengatakan oh itu memang sudah bisa diduga. Itu satu kemungkinan juga. Ya, tapi saya pikir ada kemungkinan lain. Tapi apakah memang di Korea Utara itu pernah punya ada sejarah kudeta, misalkan seperti itu, Bang Nuim? Maksudnya ini kekhawatiran ketika putri kedua yang mewarisi tahta dari Kim Jong Un, kemudian putra pertama bisa jadi pintu masuk bagi negara-negara lain yang tidak menyukai pemerintahan saat ini untuk kemudian menitipkan benih-benih untuk melakukan kudeta, Bang Nuim. Ya, ini susah ya, karena rakyat Korea Utara itu sudah digiring dan dibimbing sedemikian rupa, sehingga mereka itu mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar Korea Utara. Mereka tahunya itu Korea Utara itu adalah titik dan pusat bumi. Kebanyakan mereka tidak tahu karena memang tidak ada akses, tidak ada jalur, tidak ada kemungkinan mereka bisa mendapatkan berita-berita yang berbeda dari apa yang diberikan oleh pemerintah. Jadi dicekoki, mereka itu sudah dicekoki sedemikian rupa sehingga mereka itu tidak lagi punya gambaran ya bahwa dunia ini sebenarnya punya keanekaan yang sangat luar biasa. Mereka tidak punya itu. Jadi barangkali dengan cara ya seperti inilah, pelan-pelan digiring, dicekoki ya, kalau istilah Rusia aja ini dahulu Pavlov itu seorang ilmuwan Rusia membuktikan kepada dunia bahwa anjing itu bisa dilatih sedemikian rupa dengan mencuci otaknya. Manusia juga bisa dilatih sedemikian rupa dengan mencuci otaknya. Apa cara mencuci otaknya? Ya melakukan pencekokan bahwa inilah yang terbaik, tidak ada negara lain yang lebih baik, tidak ada bangsa lain yang semakmur, yang sebahagia, yang seenak, yang dibanjakan seperti rakyat di Korea Utara. Ini adalah sesuatu yang merupakan bagian dari strategi yang dilakukan oleh dinasti kepemimpinan di Korea Utara. Nah, Bang Nuim, bisa dibilang memunculkan Kim Jong Un ini ke publik itu tidak membuat Kim Jong Un kemudian
menghentikan provokasi dengan negara-negara di sekitar seperti di Korea Selatan dan di Jepang, bisa dibilang seperti itu. Karena baru-baru ini juga Korea Utara meluncurkan melakukan uji coba di rudal balistik antar benua atau ICBM dilakukan pada Sabtu yang bisa dibilang ini sepertinya tidak mewariskan suasana tenang. Misalkan ia mewariskannya ke anaknya yang bisa dibilang masih cukup dini saat ini. Apakah memang itu hal yang saat ini dicoba dipertontonkan ke anaknya atau ke calon pewarisnya bahwa inilah yang harus dilakukan ketika nantinya dia akan mewariskan tahta atau kepemimpinan di Korea Utara, Bang Nuim? Ya, itu satu. Tetapi selain itu, dia juga merasa seakan-akan tidak digubris. Orang saja bicara mengenai soal Taiwan, orang bicara mengenai soal Ukraina, Korea Utara seakan-akan tidak dianggap. Nah, ini membuat dia sangat sakit hati. Maka dia melepaskan antar benua, yang disebutkan peluru kendali antar benua. Cuma masalahnya, apakah nanti ulu ledak yang akan dipasangkan di peluru kendali itu ketika dia nanti masuk kembali ke atmosfer bumi, apakah bisa dijamin bahwa masuknya tidak akan terbakar? Karena untuk masuk itu kan bahaya sekali, itu melalui, kalau salah-salah masuk pasti akan meledak karena panasnya sangat luar biasa. Jadi ini kabarnya belum dikuasai oleh Korea Utara. Jadi dia menguasai kemampuan untuk mengirimkan peluru kendali tapi tanpa ulu ledak nuklir. Karena takut nanti ulu ledak nuklir itu ketika masuk kembali, kan ini dikirimkan ke antariksa, perjalanan sampai 13.000 kilometer ceritanya. Tapi waktu masuk kembali ke bumi melalui atmosfer, ini harus dicari upaya, dicari jalan, dicari teknologi yang bisa tahan terhadap serangan, boleh dikatakan serangan alam terhadap peluru kendalinya itu atau ulu ledaknya terutamanya. Jadi ini masih dipertanyakan apakah Korea Utara memang sudah memiliki ulu ledak yang bisa dipasangkan ke peluru kendali antar benuanya itu. Karena yang ada sekarang ini kabarnya terlalu besar sehingga tidak mungkin bisa dibawa oleh peluru kendali antar benua yang dicobanya bulan November yang lalu dan baru-baru ini. Jadi bisa dibilang ini lebih ke respon dari Korea Utara karena Korea Selatan dan Amerika terus melakukan latihan gabungan di semenanjung Korea. Seperti itu ya, Bang Nuim ya? Ya. Bukan itu saja, tapi karena perhatian umat manusia teralih. Biden tiba-tiba datang ke Ukraina atau pergi ke Polandia, pergi ke ini Kim Jong-un merasa seakan-akan dia tidak dilihat bahkan sebelah mata oleh umat manusia. Ini bisa sebagai seorang manusia yang punya perasaan ria begitu, perusahaan bangga atas dirinya, dia merasa tersinggung juga. Padahal dia sudah mengatakan kita adalah di Korea Utara sendiri diberitahukan kepada rakyat bahwa Korea Utara adalah negara yang paling hebat persenjataannya. Tidak ada negara lain yang punya kemampuan persenjataan seperti Korea Utara dan lain sebagainya. Ini bagian dari pencucian otak yang dilakukan terhadap rakyatnya. Tahu-tahu barangkali nanti bisa ada kabar yang bocor, orang memperhatikan persoalan Vladimir Putin dengan Wang Yi, diplomat tertinggi Tiongkok yang berkunjung ke Moskow. Ini persoalan Taiwan dengan Tiongkok ini menjadi perhatian umat manusia dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang bagi seorang Kim Jong-un ini tidak boleh terjadi. Dia ingin bahwa dia itu menjadi pusat. Sebuah perhatian dunia itu adalah terhadap dirinya. Jadi bisa dibilang pasca pertemuan pimpinan Korea Utara dan Amerika di Singapura beberapa tahun lalu itu sepertinya untuk menciptakan perdamaian di semenanjung Korea itu masih jauh dari harapan dari pertemuan tersebut, ya Bang Nuim? Iya, yang ingin dikatakan kepada rakyatnya, lihat ini, Presiden Amerika harus datang keluar dari Amerika untuk bertemu dengan saya. Begitu kira-kira. Pada saat itu menunjukkan, dan waktu itu Donald Trump mengatakan cuma saya yang bisa mengajak Kim Jong-un untuk bicara. Tapi bagi itu yang lebih diuntungkan adalah Kim Jong-un sendiri. Di dalam negerinya. Itu pun mendapatkan pemberitaan peliputan yang sangat luar biasa di dalam negeri. Lihat itu pemimpin kita. Sampai pemimpin Amerika pun terpaksa datang meninggalkan Amerika jauh-jauh untuk bertemu dengan pemimpin kita. Ya, pinter juga dia kan.
Bisa dibilang memang ini strategi dari seorang Kim Jong Un untuk memperkuat posisinya di dalam negeri. Bisa dibilang seperti itu ya Bang Nuim ya. Nah, Bang Nuim, Iya. kita kembali Tapi tidak disadari oleh Donald Trump barangkali. ya, bisa dibilang seperti itu. Ada keuntungan dan kerugian dari kedua belah pihak dalam pertemuan itu. Nah, kembali ke penerus dari Kim Jong Un. Apa yang biasanya memang dilakukan oleh pimpinan dari Korea Utara dengan merahasiakan siapa keluarga mereka? Apakah memang ini menghindari target-target dari pihak luar untuk melakukan hal-hal yang tidak baik kepada keluarga atau seperti apa, Bang Nuim? Enggak, karena di Korea itu seperti saya katakan Korea Utara, itu Kim Il Sung itu dianggap bukan hanya sebagai seorang manusia, tapi dia sudah melebihi dari seorang manusia. Nah, itu sudah semacam santo, semacam dewa begitu. Itu mereka anggap Kim Il Sung itu luar biasa, bukan manusia. Jadi keturunannya juga dianggap bukan sebagai manusia biasa. Nah, itu apalagi dengan tadi yang Wahyu disebutkan pertemuan dengan Donald Trump di luar negeri, itu menunjukkan betapa berkuasanya, betapa saktinya seorang Kim Jong Un. Oleh sebab itu, kalaupun misalnya nanti dia mengatakan bahwa yang paling pantas, entah menurut wangsit apa, bahwa putri saya Kim Jong A yang akan menjadi pengganti saya, maka selagi belum ada usaha untuk membersihkan pencucian otak yang selama ini dilakukan terhadap rakyat Korea Utara, mereka akan menerima. Mereka tidak akan berani untuk melawan karena takut akan kualat. Begitulah kira-kira. Jadi bisa dibilang memang perintah dari Kim Jong Un itu bukan ditanggapi hanya perintah dari seorang pemimpin, tapi juga jadi perintah dari keyakinan mereka terhadap seorang pemimpin ya Bang Nuim ya. Bahwa ini ya, perintah dewa lah, bisa dibilang seperti itu. Kim Il Sung itu. Iya. Karena Kim Il Sung waktu dia mengambil alih itu setelah perang dunia, setelah perang Korea tahun 50-53, dia itu dengan Juche. Juche itu kemudian kita di Indonesia mengenalnya mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Dia membuat traktor dan lain sebagainya yang kabarnya begitu dimasukkan persneling satu, traktornya bukan maju, malahan mundur. Padahal seharusnya traktornya maju, tapi mereka menerima. Karena dia ingin untuk betul-betul swasembada, ingin untuk betul-betul bisa berdikari dan lain sebagainya, menunjukkan kepada umat manusia kehebatan dari Korea Utara. 3 tahun melawan perserikatan bangsa-bangsa, tidak juga terkalahkan. Dan sampai sekarang pun sebenarnya secara teknis masih dalam keadaan perang antara Korea Utara dengan dunia ini, tapi tidak bisa diapa-apakan. Nah, ini menunjukkan kan betapa hebatnya Kim Il Sung dan lain sebagainya. Ini yang jadi pegangan dari orang seperti Kim Jong Il dan sekarang Kim Jong Un, dan mungkin nanti untuk putrinya. Kalau dia memang menyerahkan pimpinan itu kepada putrinya itu, jadi dia akan diterima selagi orang tetap terus mendapatkan pencucian otak seperti yang dilakukan selama ini. Jadi kita lihat saja nanti seperti apakah memang Kim Jong Un itu seperti prediksi banyak pihak bahwa akan mewariskan ke Jong A sebagai pewaris tahta dari dinasti Kim di Korea Utara, ataukah Kim Jong Un akan kemudian mengikuti tradisi lama dengan meneruskan tahtanya ke putra pertamanya yang saat ini masih misterius keberadaannya atau seperti apa keperawakannya. Tapi mudah-mudahan siapapun pewarisnya ke depan semenanjung Korea akan semakin damai lah, seperti itu ya Bang Nuim ya. Bang Nuim, terima kasih sudah berbagi. Sudah berbagi bersama kami untuk membicarakan seperti apa Korea Utara ke depannya dengan sinyal-sinyal kemunculan anak dari Kim Jong Un, yaitu Kim Jong A, yang di beberapa kegiatan sudah sering dimunculkan. Kita berharap perbincangan kita ini akan menjadi mudah-mudahan akan menjadi perspektif baru buat para pendengar MG Radio. Terima kasih Bang Nuim telah berbagi bersama kami. Sama-sama.